Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Terima kasih Pak Eka sudah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan sedikit materi tentang teknis pelaporan pembekalan PKL ya. Kemudian yang saya hormati juga para pimpinan Sdes Indonesia Purwakarta, Ibu AK1, Ibu AK2, dan Bapak AK3. Yang saya hormati juga Kaprodi dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Dan Bapak Ibu dosen pembimbing PKL yang nantinya akan disampaikan juga siapa saja yang membimbing teman-teman nantinya ya. Kemudian staf Sdes Indonesia Purwakarta yang telah mensupport kegiatan PKL ini dan teman-teman semuanya sebagai peserta PKL yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen ya dari pimpinan dan Kaprodi masing-masing. Jangan terlalu dipersulit katanya. Oke, jangan terlalu dipersulit masalah nanti kegiatan-kegiatan teknis yang nantinya terjadi di lapangan. Oke, teman-teman semuanya, saya coba jelaskan secara secara ringkas saja lah ya, jangan terlalu panjang lebar. Oke, di layarnya mungkin sudah muncul ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Bapak. Saya hanya menjelaskan tentang rule ya, rule yang harus ada di dalam naskah pelaporan teman-teman. Nanti naskahnya ataupun bentuk ataupun seperti apa contohnya pelaporan PKL ini nanti saya sampaikan di akhir. Oke, teman-teman semuanya. Pertama, pada saat kita mau membuat pelaporan apapun itu, entah itu hasil PKM, entah itu hasil PKL ataupun skripsi, teman-teman harus menentukan judul penelitian. Ya, judulnya dulu. Gitu ya, judulnya dulu. Ya. Judulnya dulu mau apa? Jadi buat pelaporan itu, ya. Judulnya, kemudian nanti abstrak ini kita nanti bahas di bagian akhir. Karena abstrak itu adalah gambaran keseluruhan dari isi naskah yang kita cantumkan ataupun isi ringkasan keseluruhan dari pelaporan yang kita laporkan, yang kita cantumkan, gitu. Oke, kita masuk dulu ke bagian latar belakang. Ya, latar belakang. Berarti apa yang melatar belakangi penelitian kita? Contohnya judul kita tentang strategi promosi. Ya. Kenapa kita mengambil judul strategi promosi? Memang ada masalah apa dengan promosi di lokasi PKL teman-teman? Memang ada kejadian apa promosi di lokasi PKL teman-teman? Ya. Memang ada fenomena apa gitu. Nah, itu yang nantinya teman-teman jelaskan di bagian latar belakang. Ya, yang nantinya bisa dijadikan sebagai alasan teman-teman untuk mengambil judul strategi promosi ataupun strategi pemasaran. Ya. Jadi tidak mungkin kita kan begini. Kita mengambil topik tapi bukan ambil topik lah. Kita mengambil judul penelitian tapi tidak tahu asal-usul judul tersebut dari mana. Ya, kemudian teman-teman asal mencantumkan saja nggak bisa. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi lokasi PKL teman-teman. Ya. Oke, contohnya begini. Kalau teman-teman ngambil tentang tabungan wadiah kalau untuk jurusan perbankan syariah ya, prodi perbankan syariah. Teman-teman mengambil judul tentang produk tabungan wadiah, tetapi lokasi PKL teman-teman itu di pabrik PT Kinenta contohnya. Ya, bisa tidak disinkronkan? Ya bisa saja sebenarnya. Cuman nanti teman-teman harus harus mencari latar belakang yang memang bisa menghubungkan terhadap tabungan wadiah tersebut. Ya, salah satunya hampir semua karyawan di sana kan menggunakan produk bank syariah contohnya. Nah, bisa saja produk bank syariahnya itu menggunakan wadiah. Ya, itu bisa jadi disambungkan ke sana.
Ya, jadi apa namanya, di lokasi manapun teman-teman PKL sebenarnya bisa disangkut pautkan, ya, bisa dihubungkan dengan prodi masing-masing. Entah itu perbankan syariah, entah itu ekonomi syariah. Oke. Kemudian berikutnya, di dalam setelah latar belakang, kita harus mencantumkan tujuan penelitian, ya, tujuan penelitian. Jadi judul PKL yang teman-teman ambil itu nantinya di paragraf terakhir pendahuluan itu harus dicantumkan tujuan penelitian, bukan tujuan PKL. Walaupun pada dasarnya teman-teman itu adalah PKL, tapi tetap di pelaporan itu dicantumkannya adalah penelitian, ya, tujuan penelitian, fokus penelitian. Itu adalah tujuan penelitian. Oke, kemudian tahapan berikutnya adalah kajian teori. Nah, kajian teori ini berarti harus sesuai dengan judul. Contoh, judul teman-teman itu tentang praktek murabahah di lembaga perbankan A. Nah, berarti kajian teorinya, teori yang digunakannya itu berarti teori apa? Teori tentang murabahah. Bagaimana Pak kalau memang saya cantumkan semua jenis jual beli saya masukkan? Murabahah dimasukkan, istisna dimasukkan, salam dimasukkan juga. Nah, itu terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Cukup teori yang berhubungan dengan judul saja. Kalau judul penelitian teman-teman itu tentang murabahah, maka teorinya pun yang dicantumkan ya murabahah saja. Nggak harus dicantumkan musyarakahnya, tidak harus dicantumkan ijarah dan lain sebagainya. Ya, cukup teori-teori yang berhubungan dengan judul saja. Karena paper itu, karena naskah jurnal itu terbatas halamannya. Ya. Oke, kemudian berikutnya setelah kajian teori itu, langkah berikutnya adalah perbandingan penelitian terdahulu. Nah, namanya juga perbandingan penelitian terdahulu ataupun literatur review. Berarti harus kita bandingkan, ya. Biasanya di dalam bagian perbandingan penelitian terdahulu ini mencantumkan perbedaan penelitian kita dengan orang lain apa. Biasanya dilihat dari judul. Ya, judulnya kita lihat, ya, kita samakan ataupun kita cek di Google Scholar sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, apa bedanya penelitian orang lain sama penelitian yang kita lakukan? Ya, perbedaannya dari segi apa saja? Pertama, dari segi objek kajian. Contoh, objek kajian orang lain itu mengkaji tentang murabahah di dalam di dalam lembaga keuangan syariah. Tetapi sedangkan penelitian yang kita lakukan saat ini, murabahahnya dikaji dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat secara langsung, bukan di dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua, contohnya metode. Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif contohnya. Ya, karena menggunakan uji pengaruh. Ya, karena menggunakan uji pengaruh ataupun hubungan antar variabel. Nah, teman-teman mencari perbedaan-perbedaan tersebut, itu ada di dalam abstraknya. Itu ada di dalam naskahnya, sudah komplit di sana. Tinggal teman-teman mau baca. Ya, tinggal teman-teman mau baca. Sekali lagi, perbandingan penelitian terdahulu itu bisa dibedakan pertama dari objek kajian, kedua dari metode yang digunakan, ketiga dari teori yang digunakan. Ya, teori yang digunakan walaupun sama-sama jual beli belum tentu akad yang digunakannya, teori yang digunakannya murabahah. Jadi teori pun bisa saja dibedakan. Ya. Kemudian kalau kuantitatif itu ada populasi, ada sampel. Ya, dan yang terakhir ada tahun penelitian. Tahun penelitian ini juga itu dijadikan sebagai perbedaan. Ya. Tahun 2015 dengan tahun 2022 sekarang, walaupun judulnya sama, tapi lokasinya berbeda, saya yakin hasilnya pun pasti berbeda. Kenapa? Karena setidaknya tahun itu bisa mempengaruhi terhadap hasil penelitian. Ya, akan mempengaruhi terhadap situasi seseorang. Gitu. Oke, kemudian berikutnya, setelah perbandingan penelitian terdahulu itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini harus disinkronkan dengan tujuan penelitian. Contoh, di tujuannya itu untuk mengetahui strategi promosi tabungan wadiah di lembaga perbankan A. Nah, berarti yang dibahasnya pun tentang apa? Tentang strategi promosi tabungan wadiah di lembaga A.
Jadi jangan sampai di tujuannya itu untuk mengetahui tabungan wadiah di lembaga A, tetapi di pembahasannya itu yang dibahasnya adalah strategi promosi pengajuan pembiayaan murabahah. Nah, itu kan sudah keluar dari tujuan penelitiannya, nggak sinkron. Ya, teman-teman mau tujuannya adalah untuk membuat bala-bala, tetapi yang dibahasnya adalah tentang cara pembuatan bakso, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi harus nyambung antara tujuan penelitian yang teman-teman ambil dengan pembahasannya. Itu ya harus disinkronkan. Gitu ya. Kalau di jurnal disebut dengan gaya selingkung, ya, bukan gaya selingkuh. Gaya selingkung namanya. Oke, kemudian berikutnya ada kesimpulan, ya. Kesimpulan itu biasanya bagian terakhir sebelum daftar pustaka. Oke. Di bagian kesimpulan ini adalah intisari dari apa yang kita bahas di bab sebelumnya. Kan di sini ada hasil dan pembahasan, ya. Sini ada hasil dan pembahasan. Di tahap berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu apa yang kita bahas tadi, apa yang kita cantumkan di dalam pembahasan diringkas lagi, ya, diringkas lagi menjadi poin hanya poin-poin tertentu saja. Nah, itulah disebut sebagai simpulan ataupun kesimpulan. Intisarinya saja. Di dalam kesimpulan itu, poin yang harus teman-teman pahami bukan mencantumkan pembahasan baru. Contoh, ya, strategi promosi tabungan wadiah di lembaga A itu sudah baik, ya, sudah baik karena sudah menjalankan indikator A, B, C dan lain sebagainya. Cukup seperti itu, ya. Tapi jangan ditambah lagi dengan pembahasan-pembahasan baru. Contoh, tabungan wadiah di lembaga A itu sudah baik, ya. Kemudian kita yang namanya wadiah itu adalah, nah, dijelaskan lagi wadiahnya di situ. Jadi jangan dijelaskan lagi. Namanya juga kesimpulan, ya berarti intisari doang, ya, intisarinya saja. Gitu. Oke, kemudian berikutnya referensi. Ini daftar pustaka. Ya, daftar pustaka, ya, kalau biasanya standar minimal itu adalah 10 daftar pustaka. Ya, tapi kalau memang nanti teman-teman ada yang kurang dari 10, maka saya kembalikan lagi kepada dosen pembimbing mungkin, ya, karena biasanya dosen pembimbing beda-beda permintaannya. Oke. Nah, tetapi yang paling penting di dalam referensi ini, daftar pustaka ini, saya sarankan, saya sebagai pengelola jurnal, saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan reference manager, ya, reference manager. Jadi menggunakan sistem referensi yang bersistem secara otomatis. Salah satunya apa? Salah satunya menggunakan Mendeley. Jadi kalau teman-teman menggunakan Mendeley, maka nanti style yang digunakannya adalah Turabian 8TH no ibid. Ya, kalau memang nanti teman-teman mau menggunakan Zotero, ya, menggunakan software Zotero, mangga silahkan. Nanti tinggal dicari saja style yang mirip-mirip dengan Turabian 8TH ini. Ya. Oke, teman-teman semuanya, kita coba langsung ke contoh papernya. Sudah ada? Sudah muncul di layarnya? Sudah, Pak. Ada, Pak. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini salah satu contoh pelaporan PKL tahun kemarin, ya, tahun kemarin. Ini judulnya tentang gaya kepemimpinan Islami. Nah, ini kebetulan prodinya ekonomi syariah, ya. Ini jadi template pelaporan PKL untuk prodi ekonomi syariah. Karena untuk perbankan syariah nanti ada template khusus. Ya, nanti saya sampaikan di bagian akhir, ya. Ada perbedaan di bagian headernya. Tetapi untuk isi, saya sampaikan, untuk isi itu semuanya sama. Ya. Yang beda itu header sama jenis tulisan saja. Ya. Hanya header dan jenis tulisan saja. Oke. Di sini teman-teman nanti di bagian template itu teman-teman tinggal fokus ke bagian dari judul ini ke bawah saja yang dirubah. Ya, jadi yang bagian ini doi, volume dan sebagainya ini jangan diutak-atik. Sudah biarkan saja seperti ini. Ya, biarkan saja seperti ini. Contoh di sini gaya kepemimpinan Islami terhadap motivasi kerja karyawan di PT Kinenta Indonesia. Ya, ini penulisnya adalah Eki Sepur Rahman. Oke. Nah, ini di bagian abstrak. Di bagian abstrak itu harus ada 3 yang harus dicantumkan. Apa? Bagian latar belakang, ya, tujuan sama hasil.
Sekali lagi, di abstrak itu harus ada latar belakang, tujuan, dan hasil. Hasil itu berarti bukan pembahasan, kesimpulan. Ya, sekali lagi, di abstrak itu harus ada latar belakang, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Ya, kesimpulan yang dicantumkan di dalam abstrak itu nanti dirangkum lagi. Jadi pendahuluannya, ya pendahuluan ini nanti dirangkum lagi poin-poin intinya saja. Kemudian setelah latar belakang itu ada tujuan, ya tujuannya kurang lebih seperti ini, ya bahasanya. Fokus atau tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan Islami terhadap motivasi kerja karyawan di PT Kinenta Indonesia. Ya, lebih mudahnya tujuan penelitian teman-teman itu kalau memang hanya satu tujuan penelitian, tinggal judul ditambah untuk mengetahui. Ya, tinggal judul ditambah untuk mengetahui di bagian depannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan Islami terhadap motivasi kinerja karyawan di PT Kinenta Indonesia. Gitu. Ya, lebih mudahnya begitu. Kalau memang hanya satu tujuan penelitian saja. Ya. Tetapi kalau memang si judul ini mau dibuat jadi 2 tujuan penelitian, 3 tujuan penelitian, maka nanti harus dicantumkan 2 atau 3 tujuan penelitian juga di sini. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah kesimpulan. Ya, gaya kesimpulan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan atau dilaksanakan oleh leader di PT Kinenta Indonesia sudah sesuai dengan norma atau aturan gaya kepemimpinan Islam. Itu intinya sebenarnya, ya. Tapi kalau memang ada penguat, ya penguat dari argumentasi di atas ini boleh dicantumkan. Ya, ini masih kesimpulan juga. Oke. Ini adalah abstrak bahasa Inggris. Ya, jadi abstrak bahasa Inggrisnya nanti disesuaikan dengan abstrak bahasa Indonesia. Ya, nanti disesuaikan. Ya, berarti di dalam abstrak bahasa Inggrisnya pun harus ada latar belakang, tujuan sama kesimpulan. Ya. Oke, kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berarti apa yang melatar belakangi kita mengambil judul tersebut. Ya, contohnya di sini karyawan merupakan salah satu sumber daya perusahaan yang penting dalam menunjang perputaran suatu bisnis. Nah, ini argumentasinya. Ya, kemudian berikutnya setiap pemimpin, ya, pemimpin perusahaan hendaknya memahami kebutuhan karyawan untuk meningkatkan motivasi kerja. Nah, ini sudah nyambung pemimpin dengan motivasi kinerja karyawan. Ya, di sini ada beberapa pembahasannya. Nah, ini ya, motivasi menjadi salah satu hal penting bagi karyawan. Karyawan yang termotivasi akan merasa bahagia, sehat, dan ingin datang untuk bekerja. Ya, tidak harus dipaksa. Gitu. Ini menurut penulisnya. Oke. Setiap karyawan dalam suatu perusahaan belum tentu bersedia memberikan kemampuan yang dimilikinya secara penuh, ya. Sehingga diperlukan pendorong dari pihak perusahaan. Kadang kita datang ke perusahaan kan hanya datang doang. Hoream gawe, ya, nggak mau kerja. Kadang seperti itu. Ya, apalagi masa-masa penaikan upah yang memang tidak direstui sama perusahaannya. Kan biasanya makin malas kerjanya. Ya, dulu juga saya pengalaman seperti itu waktu kerja di perusahaan manufaktur. Gitu ya. Nah, ini adalah fenomena. Ya, ini adalah fenomena. Nah, ini berarti ya penulis ini mencantumkan pentingnya motivasi kerja menanamkan motivasi kerja terhadap karyawannya. Gitu. Oke, kemudian berikutnya di bagian akhir paragraf pendahuluan itu dicantumkan tujuan atau fokus penelitian. Nah, ini fokus atau tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan Islami. Nah, jadi apa yang tadi dicantumkan di dalam abstrak ada juga di dalam pendahuluan tujuannya. Oke, kemudian berikutnya, ya tadi pendahuluan sudah selesai. Kemudian tahap berikutnya adalah tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka itu ada 2. Pertama kajian teori, yang kedua adalah perbandingan penelitian terdahulu. Ya, perbandingan penelitian terdahulu dan teori. Nah, karena di judulnya itu adalah gaya kepemimpinan Islami dan motivasi kerja, berarti hanya ada 2 teori. Ya, boleh nanti dicantumkan gaya kepemimpinan Islami contohnya. Ya, gaya kepemimpinan secara umum dan gaya kepemimpinan secara Islaminya, boleh seperti itu. Ya, contoh di sini tinjauan pustakanya dari segi kajian teori, gaya kepemimpinan, kemudian di sini ada gaya kepemimpinan Islami. Jadi buat 2, kemudian nah ini
ada indikatornya. Gaya kepemimpinan Islam itu ada sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Nah, oke, kemudian motivasi kerja motivasi terhadap karyawan. Kemudian teori lagi motivasi kerja dalam Islam. Berarti ada 4 teori ya yang dimasukkan. Jadi tadi gaya kepemimpinan secara umum, gaya kepemimpinan di dalam Islam, kemudian motivasi kerja secara motivasi terhadap karyawan, motivasi kerja dalam Islam. Itu boleh. Ya, tetapi hanya teori yang berhubungan dengan judul saja. Nah, ini perbandingan penelitian terdahulu. Ya. Contoh di sini, penelitian tentang gaya kepemimpinan Islami terhadap motivasi kerja karyawan sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Wahidiyah Diva Sunanda dengan judulnya ini. Perbedaannya apa? Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu arah tujuan penelitian terdahulu berfokus kepada kepemimpinan Islami yang mempengaruhi kinerja karyawan. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada gaya kepemimpinan Islami yang mempengaruhi motivasi kinerja karyawan. Ini salah satunya. Ya, tetapi nanti saya sarankan teman-teman itu membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini itu dengan berbagai indikator. Contohnya sebentar saya coba. Nah, ini. Ya. Nih. Objek kajian. Ya, objek kajian penelitian terdahulu menguji pengaruh kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian saat ini hanya berfokus analisis pemberian kompensasi Islami terhadap kinerja karyawan. Ya. Yang kedua, lokasi penelitian terdahulu di Rumah Sakit Medika BSD Tangerang, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di PT Hino Motor Manufacturing Indonesia. Yang ketiga, metode yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Itu perbedaannya. Kemudian keempat, populasi pada penelitian terdahulu adalah 151 orang, sedangkan pada penelitian ini ya seluruh karyawan yang kurang lebih 2.000 karyawan. Kelima, sampel penelitian terdahulu adalah 97 orang, sedangkan penelitian saat ini hanya 15 orang. Ini perbedaan penelitian yang kita lakukan dengan orang lain. Bisa dibuat seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Perbandingan penelitian terdahulu sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini berarti harus menjawab tujuan penelitian kita atau rumusan penelitian. Ya, kalau rumusan penelitian kita itu gaya kepemimpinan Islami terhadap motivasi kinerja, berarti harus dibahas itu. Ya, harus dibuat jawaban. Nah, ini contohnya. Gaya kepemimpinan Islami terhadap motivasi karyawan di PT Kinenta Indonesia. Nah, pertama sifat sidik. Kenapa sifat sidik? Karena menurut teori yang digunakan tadi di atas, ya, gaya kepemimpinan Islami di sini, ini harus bahwa gaya kepemimpinan Islami itu mengandung unsur asidik, ya, mempunyai sifat sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Ya, menurut teorinya. Berarti nanti pembahasannya pun disesuaikan dengan teori tersebut. Bentuk sifat sidik di dalam gaya kepemimpinan di PT Kinenta Indonesia itu seperti apa? Nah, ini. Ya, dicontohkan seperti apa? Contoh di sini sifat sidik berarti jujur dalam perkataan, ya contohnya jujur dalam perkataan ketika seorang leader di PT Kinenta memberikan informasi kepada karyawannya bahwa terdapat barang yang rusak. Ya, berarti biasanya disampaikan di awal shift, ya ada briefing, ada meeting terlebih dahulu lah. Jujur dalam perbuatan. Nah, ini disampaikan juga. Sifat amanah, contoh sifat amanah di dalam di dalam kepemimpinan ataupun di leader PT Kinenta itu seperti apa? Ya. Kemudian sifat patonah di leader PT Kinenta itu seperti apa? Itu dicontohkan di sini, dicontoh-contohkan. Sifat tabligh di leader PT Kinenta itu seperti apa? Disampaikan juga di sini. Ya. Barulah nanti setelah pembahasan selesai, ya kalau memang satu tujuan penelitian ya berarti pembahasannya pun cuma satu. Ya, kalau memang di tujuannya ada dua, maka pembahasannya pun ada dua. Ya, kalau memang ada tiga, yang penting mengikuti. Ya, oke. Di sini ataupun saat ini yang saya contohkan kepada teman-teman itu
satu tujuan penelitian. Berarti satu pembahasan dan nantinya satu kesimpulan juga. Kita lihat di sini bagian kesimpulan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh leader di PT Kinenta Indonesia sudah sesuai dengan norma atau aturan gaya kepemimpinan Islami. Karena unsur gaya kepemimpinan Islami, yaitu sidik, patonah, dan tablik, semuanya sudah terpenuhi. Sudah cukup seperti itu sebenarnya kesimpulan itu. Ya, oke, ini hanya sebagai penguat dari apa contoh-contoh dari bahwa si gaya kepemimpinan Islam ini sudah diterapkan oleh leader di PT Kinenta. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, hanya ringkasan dari apa yang kita cantumkan di dalam pembahasan. Oke, kemudian berikutnya daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini kalau nanti teman-teman lihat di Word itu biasanya nanti sudah otomatis terblok, artinya sudah otomatis. Ya, oke, ini daftar pustakanya. Ya, nanti saya coba contohkan bagaimana caranya membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, sampai sini dulu. Silakan, ada yang tanyakan terlebih dahulu, Mangga? Ada yang tanyakan terlebih dahulu, Mangga? Sebelum saya lanjutkan ke bagian secara singkat, nanti saya jelaskan terkait dengan mendelay. Oke, teman-teman. Ya, dari penjelasan dari tim jurnal, saya berikan waktu kepada teman-teman untuk bisa bertanya mengenai laporan atau bentuk laporan dari PKL ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tabrani. Saya Tabrani. Izin bertanya Bapak Ustadz Eka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya mau bertanya ini, saya kan sudah menjalani PKL udah berapa hari, 3 hari lah gitu kan. Di toko buku Pak, itu bentuknya kan transaksi penjualan dan pembelian gitu kan Pak ya. Nah itu untuk judulnya itu terkaitnya boleh nggak Pak ya? Judul temanya itu saya ambil penerapan penjualan dan pembelian di CP Anu atau PT Anu gitu Pak. Itu aja Pak. Baik, untuk masalah judul sebenarnya nanti Pak Tabrani bisa langsung diskusi dengan dosen pembimbing PKL-nya ya. Tapi secara sekilas kalau memang berhubungan dengan jual beli dan sistem pemasaran masih bisa walaupun itu di toko buku. Oke. Kita lanjutkan dulu deh ya supaya materinya rampung terlebih dahulu semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Untuk tadi saya lupa untuk melihat sebentar. Oke. Nah, ini untuk template pelaporan yang prodi perbankan syariah ya. Template-nya header-nya beda. Ya, header-nya beda, kemudian jenis tulisannya pun berbeda. Tapi isinya sama. Ya, isinya sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini isinya sama. Hanya beda jenis tulisan dan header-nya saja. Ya. Cara mendapatkan template ekonomi syariah dari mana? Cara mendapatkan template pelaporan perbankan syariah dari mana? Saya coba lihat di sini. Oke, teman-teman semuanya, nanti teman-teman tinggal masuk ke website ya, ke Google atau Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal klikkan Jimbana ya, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah. Atau teman-teman nanti tinggal diklikkan saja di sini Markas Jurnal ya. Markas Jurnal SDS. Markas Jurnal SDS Purwakarta gitu aja. Ya. Nah, ini teman-teman tinggal diklik itu, kemudian nanti teman-teman akan memilih jurnal apa saja yang ada di dalamnya. Ya, biasanya sudah otomatis nanti teman-teman pun bisa melihat. Nah, ini. Ya, di sini ada Jimbana, kemudian ada Jamiah yang untuk pelaporan PKL ekonomi syariah, ada Adinda Mas dan sebagainya. Ya, ini sudah loading. Nah, ini. Ya, jadi teman-teman nanti cara mencarinya masuk dulu ke sini boleh,
ataupun mau teman-teman ketikan Jimanah juga boleh, ya, atau ketikan Jamiah juga boleh, ya. Bisa nanti teman-teman nanti tinggal tinggal dipilih yang mana yang lebih mudah. Nanti tampilannya kalau sudah diklik contohnya Jimbana, ya, ini contohnya Jimbana. Teman-teman tinggal dicari di bagian bawah itu ada namanya template for submission, ya, template jurnal. Teman-teman tinggal diklik, otomatis nanti teman-teman akan diarahkan untuk mendownloadnya. Oke, kemudian yang Jamiah pun sama, teman-teman nanti tinggal tinggal di scroll ke bawah ada template jurnal. Ya, ada template jurnal, teman-teman nanti tinggal diklik saja di bagian sini. Ya, nanti akan diarahkan untuk mendownload. Nah, ini saya coba contohkan yang perbankan. Sudah masih proses loading nih. Masih ngeload. Oke, nanti ya, biasanya diarahkan ke Google Drive, ya. Diarahkan ke Google Drive, nanti teman-teman tinggal download saja. Ya. Dari sini nanti teman-teman tinggal download, ya, klik tanda panah yang ini, klik download, langsung nanti mendownload. Ya, yang Jamiah pun yang untuk ekonomi syariah ini teman-teman sama seperti tadi tampilannya diarahkan ke Google Drive, kemudian teman-teman nanti tinggal klik download saja. Ya, kalau sudah download nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau sudah download nanti teman-teman tampilan Word-nya, tampilan naskahnya kurang lebih masih seperti ini. Ya, di sini ada panduan-panduannya. Ya, kalau yang perbankan syariah berarti ada juga seperti ini, template-nya seperti ini. Ya, template-nya seperti ini. Jadi jangan sampai nanti salah kamar, ya. Teman-teman prodiknya ekonomi syariah tapi ngambil template-nya yang perbankan. Ngupload-nya pun di perbankan, ya. Karena kasus-kasus sebelumnya sudah seperti itu. Ya, laporannya ekonomi syariah tapi diupload-nya di Jimbana. Ya. Laporannya perbankan syariah diupload-nya di Jamiah. Jadi teman-teman harus sesuai. Kalau memang laporan teman-teman pelaporan teman-teman itu prodi perbankan, maka ngambilnya di Jimbana. Template sama upload-nya pun di Jimbana lagi. Kalau prodiknya ekonomi syariah, berarti template dan upload pelaporannya pun harus di Jamiah lagi. Itu ya, harus sesuai dengan prodiknya. Oke. Sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan mendelay, ya. Apa untungnya kita, apa keuntungannya kita menggunakan Mendeley, ya. Singkat saja, untuk cara penginstalan Mendeley sudah saya cantumkan di channel YouTube saya. Nanti teman-teman tinggal lihat saja cara penginstalannya supaya tidak terlalu panjang lebar. Saya hanya menggunakan saja. Contoh, kita akan mencari teori apa? Oh iya, sebelum ketampilan ini teman-teman tinggal cari saja di Google Chrome ataupun Google Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Di sini ketikkan Google Cendekia, ya, Google Cendekia atau Google Scholar, ya, mangga silakan. Ya, biasanya sama aja ya tampilannya. Oke, saya coba di sini menggunakan Google Scholar ataupun Google Cendekia, ya, Google Cendekia. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, setelah seperti ini kita coba ketikan, ya, mau tentang apa yang kita cari. Contoh yang kita cari tentang apa ya? Tentang tadi pemasaran buku lah, ya. Pemasaran. Ya. Contoh. Nanti tentang pemasaran itu ada 287.000. Ya. Ada 287.000 judul yang berhubungan dengan strategi pemasaran. Ya, di sini ada tuh pemasaran dan kepuasan pelanggan. Ya, banyak di sini ada bukunya juga, ada hasil penelitian orang lain. Nah, contoh saya ngambil dari jurnal dulu deh, ya, karena buku biasanya tidak ada kota terbitnya, jadi harus diketik manual. Oke, pemasaran, ya, pemasaran produk, contoh. Oke, semuanya ini caranya kita. Pak, suaranya punten, Pak. Kenapa? Suaranya teh geresekan gitu, punten. Jadinya nggak jelas, punten. Oke.
Pak E, masih jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, sudah jelas? Saya coba lanjutkan kembali. Nah, teman-teman semuanya, untuk membedakan mana jurnal, mana buku, dan lain sebagainya, kita bisa lihat di sini di bagian bawahnya. Ada tulisan jurnal. Ya, ada tulisan jurnal. Kalau tulisannya repo seperti ini tandanya skripsi orang lain. Ya, skripsi, tesis, dan disertasi biasanya. Ya, oke. Kemudian ada lagi buku, kalau buku, nah yang seperti ini. Ya, booksgoogle.com. Ini biasa, ini adalah buku. Oke, kita coba caranya menambahkan buku ini, menambahkan jurnal ini ke Mendeley kita. Ya, ke Mendeley kita. Contohnya tinggal diklik kutip saja, ya, klik kutip yang di bawah ini. Kemudian setelah diklik nanti akan memproses untuk membuka halaman baru. Sebentar. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik bibtek. Ya, klik bibtek, kemudian kita coba potongan nama seseorangnya, tinggal kita copy, kemudian kita save. Ya, save as. Oke, kita paste di sini namanya, kemudian kita save. Oke, kemudian karena Mendeley-nya, contohnya ini Mendeley sudah kita install ya. Ya, contoh kita mau memasukkan judul jurnal ini ke database database Mendeley kita. Tinggal kita drag kemudian masukkan ke sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Keren, Pak. Gitu. Jadi tidak harus tidak harus satu-satu ngetik nama dan sebagainya gitu ya. Tinggal nanti kita perbaiki di sini, huruf pertama dari judul tersebut harus besar, kecuali singkatan ya. Kecuali singkatan berarti boleh hurufnya kapital semua. Jadi yang kapital itu hanya huruf pertama saja. Ya. Nanti saya coba contohkan bagaimana. Nah, ini contohnya UMKM. UMKM. Oke. Kita coba gunakan ya. Sekali lagi, kita coba gunakan judul jurnal ini ke skripsi lagi, ke laporan kita contohnya. Ya, contohnya mau dimasukkan di sini. Oke. Contoh kita mau masukkan di sini. Tinggal klik reference ya. Tinggal diklik reference, kemudian nanti di sini stylenya kita ganti dulu. Ya, jadi Turabian. Oke. Kemudian kita masukkan insert station ya. Kemudian di sini tinggal dipastekan saja judul yang tadi kita copy. Sudah seperti ini, tinggal klik OK, kemudian tunggu nanti akan muncul footnote-nya ya, catatan kakinya. Nah, seperti ini. Kita coba di halaman di Word kosong deh supaya nggak bingung. Ya, kita ngetik contohnya, sudah ngetik. Kemudian kita akan mencantumkan referensi. Ya. Oh iya, ini stylenya belum diganti. Oke, stylenya kita ganti dulu. Oke, kita masukkan ya judulnya. Judul mau nama boleh ya. Tergantung mudahnya teman-teman seperti apa. Nah, ini sudah mulai muncul. Ya, sudah mulai muncul ini Mendeley-nya. Nah, ini. Gitu. Oke, kemudian bagaimana kalau kita mau membuat daftar pustaka? Contohnya kita mau buat daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka. Tinggal teman-teman insert bibliografi di sini ya, di bagian reference ini. Kemudian nanti akan otomatis nyusun dengan sendirinya. Nyusun berdasarkan abjad ya. Dari mulai A sampai Z. Ya, kita contoh lagi. Di sini kita ngetik lagi contohnya. Kita ngetik lagi, kemudian kita memasukkan referensi contohnya, ya. Ini kita panggil dari database kita menggunakan nama. Ya, contohnya menggunakan nama contoh. Oke.
Ini proses, kemudian footnote kedua, ini sudah. Dan di daftar pustaka langsung otomatis ya. Langsung otomatis kalau memang sudah di-insert sekali, kemudian nanti akan nyusun dengan sendirinya. Ya, kita coba lagi sekali lagi. Ya, kita coba sekali lagi. Kemudian kita masukkan lagi. Contoh, ini. Oke. Jadi daftar pustaka, jadi nama-nama yang dicantumkan di dalam daftar pustaka sudah otomatis itu tercantum juga di dalam isi paper kita, isi laporan PKL kita. Nah, langkah berikutnya, kalau sudah selesai semuanya naskah kita, barulah kita merapikan footnote-nya. Contoh, seperti ini. Kita tinggal klik di sini, kemudian Ctrl A, kemudian ganti. Contoh, di sini pakainya adalah Palatino, karena yang yang ekonomi saya itu menggunakan jenis tulisannya adalah Palatino. Tinggal ininya digeser, ya, kemudian di Ctrl J dirapihkan. Langsung otomatis nanti semua footnote-nya rapi juga. Kemudian ini daftar pustaka, ya, tinggal di blok, kemudian disesuaikan paragrafnya. Contohnya after before-nya 0 PT, kemudian ininya single, ya. Sudah seperti ini, tinggal diklik Ctrl J. Sudah otomatis nanti lurus kiri kanan, ya. Ini daftar pustaka. Oke, itu fungsinya kalau kita menggunakan reference manager, ya. Jadi mudah di dalam pencatatan daftar pustaka dan nanti catatan kakinya. Kalaupun memang teman-teman contohnya, kalaupun memang teman-teman harus menggunakan asalnya footnote jadi body note, tinggal masuk ke reference, kemudian nanti tinggal diganti saja stylenya. Contohnya kita ganti jadi jadi apa, ya, Association Psychologic. Kita coba lihat prosesnya seperti apa. Tinggal diganti stylenya sudah otomatis ini berubah sistemnya jadi body note, ya, bukan lagi jadi footnote. Nah, seperti ini. Tidak ada lagi catatan kaki, hanya langsung ke daftar pustaka. Gitu. Oke, teman-teman. Itu saja bagaimana cara menggunakan Mendeley dari mulai download database-nya, kemudian dimasukkan ke database kita, kemudian menggunakannya di Word ataupun di pelaporan PKL yang kita mau laporkan, gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya. Jika nanti ada pertanyaan, maka insya Allah kalau memang bisa saya jawab pertanyaannya. Kalau tidak bisa kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih Pak Eka. Saya kembalikan lagi kepada moderator.